Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kalian di rumah tetap jaga kesehatan, tetap selalu semangat dalam belajar walaupun kita tidak bisa bertemu. Pak Yasin akan mengajak kalian belajar bersama melalui media ini. Walaupun tidak bisa tatap muka, harapan Pak Yasin mudah-mudahan kalian tetap semangat di rumah, jangan sampai sia-siakan kesempatan yang baik ini. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengawali di kelas 8 karena kalian sudah naik di kelas 8, sehingga materi semester 1 ini yang pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Harapan Bapak setelah kita pelajaran iman kepada kitab-kitab Allah, kalian mengenal apa saja sih kitab Allah, ada berapa sih kitab yang harus kita imani, ada berapa iman yang harus kitab yang harus kita amalkan. Jadi kalian tetap jaga kesehatan, selalu berdoa. Mudah-mudahan kalian dan keluarga diberikan Allah kesehatan, dijauhkan dari musibah. Andai kata yang berikan sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu apa sih? Iman itu apa sih? Kitab-kitab ya, makanya harus kita pahami. Iman artinya yakin dan percaya. Sehingga kalau kita yakin, kita percaya, itulah yang dimaksud dengan iman. Kalau kita tidak iman, tidak mungkin percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kepada Rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Meyakini dan mempercayai bahwa kitab-kitab itu bukan karangan manusia. Artinya apa Pak Yasin? Artinya kitab itu bukan karangan Rasul, bukan karangan ulama, bukan karangan kiai, bukan karangan cendekiawan. Tetapi kitab-kitab Allah itu memang benar-benar dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi Muhammad mengarang sendiri, bukan. Bukan Nabi Isa membuat kitab sendiri, bukan. Bukan Nabi Daud membuat kitab sendiri, bukan. Tapi kitab-kitab Allah itu memang benar. Nah, apa saja kitab-kitab Allah itu? Yang pertama, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, ada kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua empat ini adalah kitab Allah. Zabur juga kitab Allah, Taurat kitab Allah, Injil kitab Allah, Al-Quran juga kitab Allah. Kita semua harus yakin bahwa keempat kitab ini adalah memang benar. Ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang kita pelajari saat ini adalah kitab Al-Quran. Kalau yang kita imani tetap empat, tetapi yang kita pelajari cuma Al-Quran. Kenapa kok hanya Al-Quran? Karena masa kita adalah masa Nabi Muhammad. Yang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran. Andai kata dulu zamannya Nabi Musa, ya kitab Taurat yang diamalkan. Nabi Isa kitab Injil, Nabi Daud kitab Zabur. Tetapi kita sebagai manusia umat Nabi Muhammad yang hidup di masa Nabi Muhammad, maka kitab yang kita pelajari, kita amalkan adalah kitab Al-Quran. Ya, baik anak-anak, biar tidak salah pengertian. Sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Bagaimana caranya kita mencintai Al-Quran? Kalau memang itu kitab Allah, berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Jadi Al-Quran dihormati, dimuliakan. Jangan sampai ada Al-Quran kita robek-robek. Ada Al-Quran kita buang-buang, itu salah. Tinggi Al-Quran artinya apa? Meninggikan Al-Quran itu kalau meletakkan
Al-Quran jangan di tempat yang rendah, taruh yang paling atas. Atas sendiri Al-Quran, misalkan mau menatap kitab yang lainnya di bawahnya, bawa terus buku-buku yang lain ya. Bawa sendiri pakaian, jangan dicampur aduk jadi satu. Al-Quran, LKS, buku paket, hadis, baju, kaos kaki, wes pesing kabeh, badhe kabeh ya. Anak-anak itu ya, mungkin itu yang harus kalian paham. Yang ketiga, membaca Al-Quran di segala kesempatan. Usahakan kapanpun waktunya. Yang keempat, berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Yang kelima, berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi kita baca, kita pahami, kita amalkan. Penting. Baik, untuk itu kalian biar lebih giat dalam mencintai Al-Quran, dalam memuliakan Quran, dalam kita belajar Al-Quran, ada satu motivasi, satu inspirasi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya kembali. Hadis riwayat Bukhari. Ini sebagai inspirasi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka pelajari Al-Quran, amalkan apa yang ada Al-Quran. Tentunya yang pertama kita baca, kita pahami, kita amalkan. Yang baik anak-anak, tugasnya tadi bisa kalian lihat ya. Yang jelas tugasnya kalian silakan membaca Al-Quran setiap hari, jangan disia-siakan seperti di dalam tayangan tersebut. Dan jangan lupa silakan ditulis Al-Quran surat apapun, surat-surat pendek gak apa-apa. Setelah itu cari 5 bacaan qalqalah dan 5 bacaan mat. Itu nanti yang kamu cari. Misalkan kamu nulisnya di buku tugas nanti adalah surat Al-Qari'ah misalkan. Di situ nanti cari, setelah kamu tulis, cari 5 bacaan qalqalah dan 5 bacaan mat. Misalkan kamu baca surat Al-Ikhlas, cari di dalam surat Al-Ikhlas itu 5 bacaan qalqalah, 5 bacaan mat. Itu tugasnya. Baik, yang perlu diperhatikan, jawaban ditulis di buku tugas khusus PAI yang sudah seperti Bapak arahkan ketika sesi perkenalan dulu. Jangan lupa untuk selalu menulis tanggalnya. Untuk tugas ini saya berikan waktu 2 minggu. Jadi anak-anak bisa santai, 2 minggu dikerjakan yang sebaik mungkin. Baik anak-anak, yang perlu diperhatikan yang kedua, untuk absensi silakan tulis nama lengkap pada kolom komentar saat menyaksikan pembelajaran ini. Jika kalian menyaksikan YouTube nanti ada kolom komentar, situ tulis nama lengkap kalian, itu sebagai keaktifan kalian ikut pelajaran PAI. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pelajaran bareng Bapak ya. Pendidikan agama Islam, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Kita sambungkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.